Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Rosalina, NIM E2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan memberikan tanggapan tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Baik, yang pertama yaitu mengenai tentang definisi kebijakan fiskal yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu pengertian kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tetapi saya mempunyai tanggapan lain tentang definisi kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal yaitu merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya itu untuk mempengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Saya mendapatkan jawaban ini dari Cara Cepat Menguasai Ekonomi yang ditulis oleh Sandra Diana. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari kebijakan fiskal. Dosen saya sudah menjelaskan beberapa dari tujuan kebijakan fiskal, tetapi saya ingin menambahkan sedikit tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah untuk menurunkan tingkat inflasi. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Saya mendapatkan jawaban ini dari Cara Cepat Menguasai Ekonomi yang ditulis oleh Sandra Diana. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Dosen saya sudah menjelaskan beberapa dari jenis-jenis kebijakan fiskal, tetapi saya mempunyai pendapat lain tentang pembagian jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis ini berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, surplus. Jadi, surplus itu merupakan suatu kebijakan yang jumlah pendapat itu lebih tinggi daripada pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang kedua, defisit. Defisit ini merupakan suatu kebijakan yang jumlah pendapatan itu lebih rendah dibandingkan jumlah pengeluaran. Yang ketiga, dinamis. Dinamis ini merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang yang ditambah improvisasi, yaitu sama besar jumlahnya, tetapi seiring berjalannya waktu, keduanya itu akan bertambah sama besar. Pembahasan yang keempat yaitu komponen kebijakan fiskal. Saya setuju dengan komponen kebijakan fiskal yang sudah dijelaskan oleh dosen saya. Yang pertama ada kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat pengelolaan utang dan surplus. Pembahasan yang kelima yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal. Dosen saya sudah menjelaskan instrumen kebijakan fiskal, tetapi saya mempunyai pendapat lain tentang instrumen kebijakan fiskal. Ada dua, yaitu yang pertama pajak. Jadi, semakin tinggi pajak yang ditentukan, maka pemerintah itu harus mengeluarkan kebijakan subsidi agar masyarakat itu tetap mengonsumsi produk atau jasa dan harga yang terjangkau. Yang kedua ada subsidi. Subsidi itu biasanya disebut dengan pajak negatif. Artinya apa? Bukannya masyarakat itu diminta untuk membayar pajak, tetapi justru diberikan uang dari hasil penarikan pajak. Saya mendapatkan jawaban itu dari Cara Cepat Menguasai Ekonomi yang ditulis oleh Sandra Diana. Yang keenam yaitu fungsi kebijakan fiskal. Saya setuju apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya tentang fungsi kebijakan fiskal, yaitu yang pertama
mengoptimalkan penguasaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Yang keenam, pembangunan. Dan pembahasan yang ketujuh, saya setuju dengan pembahasan dosen saya tentang ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam, yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proposal. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Dan pembahasan yang ke-8, saya juga setuju dengan pembahasan dari dosen saya, yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh perintah jika diperlukan. Dan pembahasan yang ke-9, saya juga setuju dengan pembahasan dari dosen saya, yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah. Yang kedua, ghanimah. Yang ketiga, fai. Yang keempat, zakat. Yang kelima, kharaj. Yang keenam, nawaib. Yang ketujuh, amwal fahla. Baik, itu saja yang dapat saya tanggapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.